أشهد أن لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tafarrada izza wa majda wa jalala wa taqaddasa biha wa tawahhada 'azamatan wa kibriyaan wa kamala. Tabaraka rabbuna subhanahu wa ta'ala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجليل الجبار خالق كل شيء وهو الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده وهو مصطفاه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kita meneruskan kajian kitab terjemahan dari kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Dimulai dari halaman 20 akan membahas hadis Muadz bin Jabal yang masyhur berkaitan dengan hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Dan jika memang waktu masih memanjang, insyaallah mudah-mudahan kita juga bisa membahas bab berikutnya, yaitu bab fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub, jika memang waktunya masih panjang. Tapi kita akan mulai dari halaman 20 dari kitab tersebut insyaallah taala. Fal yatafaddal liqari an yaqra. Ahsanallahu ilaikum. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Muadz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'ala al-'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas qal la tubashirhum fayattakilu akhrajahu fi sahihaini. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang maknanya beliau berkata, saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Muadz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak para hamba atas Allah? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah saya perlu menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka karena mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Dikeluarkan oleh keduanya Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain. Ahsan. Di sini hadis Muadz bin Jabal merupakan hadis yang sangat populer di kalangan
umat kaum muslimin secara umum dan juga di kalangan penuntut ilmu secara khusus. Hadis ini di antara asas dari segala permasalahan ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan juga permasalahan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan akan ada kita ambil faedah akhlak, faedah yang berkaitan dengan aqidah, dan faedah yang berkaitan dengan manhajiyah dalam masalah ilmu, yaitu tentang menyembunyikan ilmu atau khabar, padahal itu berfaedah, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan agar jangan disebarluaskan hal tersebut kepada kaum muslimin karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu pada mereka. InsyaAllah akan kita jelaskan nanti pada poin faedah. Tapi kita lanjut ke biografi. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala syarih hafizallahu taala, biografi Muadz adalah Muadz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari, seorang sahabat yang mulia dan terkenal dari tokoh para sahabat, sangat luas dan ahli dalam bidang ilmu dan hukum serta Al-Quran. Beliau mengikuti perang Badar dan beberapa peperangan sesudahnya. Beliau pernah diangkat oleh Nabi SAW sebagai pemimpin bagi penduduk Mekah pada waktu penaklukan kota Mekah untuk mengajarkan agama kepada mereka. Kemudian diutus ke Yaman sebagai hakim dan untuk mengajarkan agama. Beliau meninggal di Syam pada tahun 18 Hijriah dalam usia 38 tahun. Tapi di sini ikhwan, Muadz bin Jabal sahabat yang mulia dan termasuk ahli ilmu. Rasulullah SAW menitipkan beberapa amanah ilmiah dan da'wiyah kepada beliau radhiyallahu anhu. Amanah ilmiah karena beliau memiliki ilmu, amanah da'wiyah karena seorang ahli ilmu itu layaknya berdakwah. Makanya Rasulullah SAW pernah mengangkat beliau sebagai pemimpin bagi penduduk Mekah ketika terjadi Fathu Mekah. Dan juga Rasulullah SAW kemudian mengutus beliau ke Yaman sebagai hakim dan untuk menta'lim dan mengajarkan agama kepada orang-orang Nasrani di sana. Beliau meninggal di Syam pada tahun 18 Hijriah. Baik. Beliau meninggal, yaitu Muadz bin Jabal meninggal di Syam pada tahun 18 Hijriah pada usia 38 tahun. Baik, bisa diterka kira-kira beliau lahir berapa minus Hijriah tahunnya? Kira-kira 20 tahun sebelum Hijriah, bukankah begitu ya? Ya kan? Jadi sebelum hijrah Madinah, atau bisa dikatakan ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau berusia sekitar 20 tahunan. 20 tahun, pas. Ya kan? 18 tahun kemudian beliau meninggal begitu. Ini termasuk sahabat Nabi yang berusia belia. Walaupun tentu Abdullah bin Abbas juga lebih muda lagi dari beliau. Tapi Muadz bin Jabal berarti mengemban amanah dakwah usia 20 tahunan. Fathu Mekah 8 Hijriah misalnya, dia berarti baru 28 tahun sudah menjadi apa? Orang yang diangkat oleh Nabi sebagai pemimpin bagi penduduk Mekah ketika itu. Dan di usia 29 atau mungkin 30 beliau safar ke Yaman. Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk mengajarkan para penduduk Yaman. Ini menunjukkan jemaah sekalian, usia itu bukan penghalang untuk memiliki ilmu. Walaupun dia masih belia, boleh jadi ilmunya itu sangat tinggi insyaAllah, kalau memang Allah berikan itu. Dan juga ketika dia memiliki ilmu, maka janganlah usia menjadi penghalang agar dia melisankan ilmu tersebut kepada masyarakat. Ya, maka kalau misalnya dibarometerkan enggak boleh mengajar sebelum 40 tahun, maka ini salah, khata. Karena di zaman Nabi alaihissalam beliau sendiri yang mensyariatkan, kemudian memutuskan bahwa Muadz itu menjadi pemimpin dari segi amr, menjadi amir dan menjadi alim ulama untuk orang-orang Yaman. Ya. Maka Muadz bin Jabal bukan orang sembarangan walaupun belia. Tetapi Muadz bin Jabal tentu adalah sahabat Nabi yang adalah manusia biasa. Pernah ketika beliau menjadi imam di kampungnya atau di kaumnya,
di salat Isya beliau membaca surat yang begitu panjang. Sampai para sahabat lainnya yang berusia tidak muda lagi itu melakukan tafarruq namanya. Tafarruq yaitu keluar dari rangkaian saf salat, sebagian pulang ke rumah dan salat di rumah, sebagian salat di masjid. Tapi tidak berjamaah lagi, maksudnya sendirian salat di masjid. Artinya misal, dan tidak di sini bukan di al-jihad. Misal imam di al-jihad, qadarullah ini baca panjang sekali. Rakaat pertama 5 halaman, masya Allah. Ya, dengan alasan khusyuk, dengan alasan cinta Al-Quran di salat Isya. Beberapa orang dari jemaah memiliki kepentingan. Ada kepentingan tidur, ada kepentingan merem, ada kepentingan tidak melek. Ya, sama ya. Iya. Intinya bobok lah. Ya. Pengen cepat-cepat tidur. Namun qadarullah ini kok imamnya lama banget. Rakaat pertama 5 rakaat, maka mereka mulai jerak untuk rakaat keduanya, kayaknya ini lebih sadis lagi nih. Maka sebagian memisahkan diri dari saf jemaah. Pertanyaannya, bolehkah seperti ini? Boleh. Ketika memang antum merasa tidak memungkinkan atau merasa muak dan dongkol, tidak bisa lagi meneruskan, antum memisahkan diri. Rasulullah SAW kemudian ketika itu ceritanya, Mu'adz bin Jabal menoleh setelah sholat dilihat bahwa jemaah itu berkurang. Sampai dalam hikayat disebutkan Mu'adz bin Jabal sampai melebeli orang yang kabur dari jemaah itu seperti orang-orang munafik. Taib, kisah ini kemudian merasuk ke telinga Rasulullah SAW. Maka beliau alaihissalam pun marah besar. Pertanyaannya, marahnya ke Mu'adz atau kepada orang-orang yang kabur itu? Ke Mu'adz bin Jabal. Sampai dikatakan, afatanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Membuat kekacauan, chaos, fitnah wahai Mu'adz? Tidak disyariatkan untuk salat Isya sepanjang itu, sampai sepanjang itu. Ya mungkin kalau 1 halaman masih oke lah. Kalau sampai 1 surat Al-Baqarah kan enggak bakal orang mau ikutan. Apalagi diumumkan sebelumnya, maaf jemaah, tolong yang beriman ini siap-siap, saya mau surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 200. Itu makmum mendengar itu sudah berpikir panjang. Kira-kira saya ikutan enggak ya? Ya, ada yang bilang tapan deh, saya tapan ya. Tahu tapan enggak, Pak? Bahasa orang dulu tuh, tapan. Apa ya? Enggak ikutan deh gitulah. Ya, enggak pada ikutan, mulai pada mundur. Tapi di sini kemudian Rasulullah mengomeli Mu'adz bin Jabal karena salah dalam berkeputusan untuk sholat dengan memanjangkan seperti itu. Panjangnya panjang banget, Pak. Bukan, alhamdulillah kok kita di sholat kita ya standar seperti tadi, alhamdulillah itu sangat bagus, standar. Ya. Nah, kemudian di sini jemaah sekalian, kendati pun seorang dai seilmu apapun, bahkan dia seorang sahabat, maka tidak bisa luput dari kesalahan dalam berdakwahnya. Mungkin maksudnya dari Mu'adz bin Jabal berdakwah, dan diperbolehkan seseorang untuk tafarruq dari saf salat ketika dia tidak lagi tahan untuk salat bersama imam tersebut. Boleh. Iya. Bahkan sampai salat sendiri di masjid. Pada salat berjamaah dia salat sendiri. Itu mungkin seawalnya logika kita bilang, ini orang kok gimana udah ada jemaah dia malah berpisah dan salat sendiri. Pasti ada syaitan tuh di hatinya. Gitu kan, kita kadang-kadang begitu. Tapi ternyata itu terjadi di zaman sahabat, dan Rasulullah tidak mengingkari orang-orang yang melakukan hal tersebut karena mereka kepepet dan darurat. Ada yang perutnya sakit, mungkin ada yang orang tua yang tidak tahan untuk berdiri lama, terlalu lama, dan kemudian berpencar, memisahkan diri. Maka hal seperti itu boleh. Tapi kalau di al-jihad saya pikir enggak begitu ya. Cuman 2/3 halaman. Jadi enggak perlu mengeluh jemaah sekalian. Duh lama banget Masya Allah. Enggak. Dibandingkan dengan ada 1-2 halaman dan seterusnya. Maka enggak boleh kalau misalnya kita enggak ada darurat untuk melakukan tafarruq, yaitu memisahkan diri dari saf salat berjamaah. Begitu. Jadi jangan karena ada kajian ini dengar, nanti jemaah semaunya kemudian dia baca Alif Lam Mim lagi. Jangan Alif Lam Mim, Pak. Surat At-Taubah dibaca, surat Yunus dan seterusnya dibaca, itu lebih dari Alif Lam Mim. Maksudnya Alif Lam Mim kita tahu Al-Baqarah ya. Husnudzon kita paling-paling sampai Muflihun gitu kan ya. Muflihun di mana, Pak? Ya itu pojok pertama kan. Ya. Diterusin innal ladzina kafaru, mulai putus asa dia.
Iya. Bahkan sampai bawahnya. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalaalata bil huda dan seterusnya. Wah, udahlah cabut aja lah. Ya, cabut Allahu Akbar. Baik, kemudian radif. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Radif yakni membonceng. Ar-radif adalah orang yang Anda bawa di belakang Anda di atas kendaraan. Di sini siapakah yang membonceng? Dikatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah dibonceng oleh Nabi di atas seekor keledai. Berarti seorang guru boleh membonceng muridnya. Bukanlah hal yang tabu, walaupun mungkin di mata sebagian masyarakat itu hal yang kok gitu sih, bukannya dibalik ya, gitu kan. Muridnya di depan menservis gurunya, memboncengi gurunya. Tapi enggak masalah karena Rasulullah pernah mengendarai keledai tersebut dan di belakangnya beliau ada muridnya yaitu Muadz bin Jabal. Siapalah Muadz bin Jabal jika dibandingkan dengan Muhammad bin Abdullah? Ya kan? Maka di sini boleh seorang guru membonceng muridnya. Tetapi setelah kajian jangan ada yang minta diboncengin sama anak. Ya. Baik, kemudian Ahsanallahu ilaikum. Atadri artinya apakah kamu tahu? Hakullah yakni hak Allah, yaitu apa-apa yang menjadi hak Allah dan dijadikan kewajiban bagi para hamba. Hakul ibadi 'ala Allah yakni hak hamba atas Allah, yaitu apa-apa yang telah Allah wajibkan atas dirinya sebagai keutamaan dan kebaikan dari Allah. Maka di sini ada dua materi. Satu, hak Allah atas hambanya. Dua, hak hamba atas Allah. Apa itu hak Allah atas hambanya? Yaitu apa-apa yang menjadi hak Allah dan dijadikan kewajiban bagi para hambanya untuk menunaikannya. Ya. Dan sebaliknya, ada hak hamba yang pasti Allah tunaikan, yaitu apa-apa yang telah Allah wajibkan atas dirinya sebagai keutamaan dan kebaikan dari Allah. Untuk menyederhanakan logika kita, jemaah sekalian, di sini ada hak ustadz dan ada hak non ustadz atau murid misal di majelis. Haknya ustadz kajiannya misal didengar, tapi nggak mau mendengar nggak apa-apa. Ya, maka antum harus menunaikan hak tersebut. Dan sebaliknya, hak murid juga harus dipenuhi, yaitu seorang ustadz harus menyampaikan yang benar, bukan menyampaikan hal yang tidak benar. Itu hak antum dalam menyimak ini. Sehingga ketika ternyata yang Anda sampaikan adalah kesalahan, kesyirikan, kebid'ahan, ketidakbenaran, maka berarti Anda belum menunaikan hak antum semua. Begitu. Taib, kembali ke yang tadi. Hak Allah atas hambanya berarti hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Taib, dibalik hak hamba atas Allah berarti hak hamba yang pasti Allah tunaikan, tetapi dengan adanya persyaratan. Taib, nanti akan kita bahas insyaallah. Kemudian Ahsanallahu ilaikum. Ubasyirun nas artinya saya menyampaikan kabar gembira kepada manusia. Artinya saya mengabarkan hal tersebut agar manusia merasa senang mendengarnya. Yattakilu yakni bersandar kepada hal tersebut dan meninggalkan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Nah, di sini Muadz bin Jabal mendengar faedah tersebut, lihat, beliau kalbunya bergegas untuk memberitahu kaum muslimin. Ini menunjukkan semangatnya beliau untuk berdakwah. Kiranya kalau direfleksikan ke kita, mendengar faedah yang penting dari seorang dai atau ustaz dan itu berdalil dan bagus sekali untuk disebarkan, maka bergegas kalbunya pengen cepat-cepat ngasih tahu orang bahwasanya hal tersebut seperti ini hukumnya dan seterusnya. Di hatinya ada rencana seperti itu. Nah, ini bagus, enggak masalah. Ini bagus dan juga merealisasikan balighu anni walau ayah. Sampaikan tentangku walaupun satu ayat. Tetapi dengan syarat dia memahaminya gitu loh. Dan berazam untuk mengamalkannya. Jangan cuman pengen yang penting saya sebarin tok gitu loh. Sebagaimana sekarang banyak orang yang penting sharing. Dia sendiri enggak paham apa yang dia share dan perbuatannya berlawanan dengan apa yang dia share, dan ini sangat buruk, ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan orang-orang, Masya Allah, ana untuk kalau membaca ayat ini jemaah sekalian, ana
seperti tidak mau meneruskan terjemahannya. Ana malu terhadap diri ana. Ya mungkin antum tahulah terjemahannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian memerintahkan orang-orang kebaikan, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Dan kalian bisa membaca Alkitab, yaitu Al-Quran. Afala taqilun? Di mana akal kalian? Enggak berakal kalian. Jadi hidup seperti lilin menerangi banyak orang, tetapi dirinya hancur dengan pembakaran itu. Ya, ini ayat yang sebagian ulama itu ketika membacanya mereka berhenti. Ayat yang sebagian ulama ketika membacanya ayat tersebut mereka berhenti dan kemudian melihat diri mereka sendiri, khawatir melanggar apa yang mereka sendiri membacanya, gitu. Ya, maka Muadz bin Jabal pengen menyebarkannya kepada manusia, tapi Rasulullah SAW mencegah, la tubashirhum, jangan dulu. Fayattakilu, takutnya mereka akan bersandar, manja nanti, dan meninggalkan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Nanti ada faedah jemaah sekalian, yaitu diperbolehkannya kitmanul ilm dalam beberapa konteks. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk kebaikan, tapi tidak secara mutlak. Untuk maslahat kebaikan, kalau kita sebar ilmu ini bisa berabe, ya. Bukan karena ilmu itu jelek, bukan. Tetapi kadangkala sebagian kalbu manusia belum siap disuapi sebagian ilmu. Ya. Sebagian hati manusia belum siap diberi suapan sebagian ilmu, terutama ilmu yang berat seperti contoh, anda kasih contoh, ilmu tentang takfir, pengkafiran. Ada enggak dalam Islam? Ada. Takfir mutlak, takfir muayyan dan seterusnya. Namun kalau misalnya ilmu ini dituturkan kepada orang yang belum siap menerimanya, entah karena rendahnya pemahaman dia sehingga akan salah paham, atau karena ada niatan busuk sehingga bisa dipelintir ilmu tersebut, maka jangan dituturkan kepada orang-orang seperti ini. Kita sembunyikan ilmu ini. Begitu. Karena akan menjadi fitnah. Sebagaimana dikatakan hadithun nasa bima ya'rifun. Bincangkan kepada manusia dengan bahasa yang mereka pahami. Yang kadang-kadang kalau kita omongin kepada mereka ini bakal salah paham nanti. Mendingan diam deh. Begitu. Sebagian ilmu kadang-kadang membuat sebagian orang itu salah dalam memahaminya. Bukan karena ilmu itu jelek, tetapi karena banyak qalbu yang belum siap. Begitu. Ya, terlebih kalangan awam. Baru diutaskan sedikit dari faedah yang mengejutkan, banyak dari mereka terfitnah dan kemudian menjadi gelombang buih-buih, desas-desus, fitnah merebak. Akhirnya bukannya kebaikan yang didapat, malah keramaian dan chaos. Baik, kita lanjut ke makna hadis secara global. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Makna hadis secara global bahwa Nabi SAW ingin menjelaskan kewajiban dan keutamaan bertauhid bagi para hamba. Maka beliau menyampaikan hal itu dengan bentuk pertanyaan supaya hal itu lebih kukuh menancap di dalam jiwa dan lebih optimal untuk sampai pada pemahaman orang yang diajari. Baik, sampai sini. Di antara metodologi ta'limnya Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah soal jawab. Adanya sedikit conversation dengan soal jawab. Guru bertanya, murid menjawab, gitu kan? Pengennya gitu, idealnya begitu. Walaupun yang terjadi kalau di sini guru bertanya, murid wallahu alam, gitu kan? Guru bertanya, murid terdiam. Tapi dia guru bertanya, murid menjawab. Itu adalah salah satu metodologi ta'lim yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ini. Buktinya ini dalilnya. Bukti lainnya juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abdullah bin Umar di dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika beliau masih belia memang, dan ketika itu berkumpul, dalam riwayat disebutkan ada 10 sahabat lagi berkumpul di majelisnya Rasulullah, diajarkan sesuatu oleh Rasulullah. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ada yang namanya syajar, yaitu pohon syajarah, ya, la yasqutu warquha, daunnya itu tidak jatuh. Ayo tebak Pak. Ada pohon, nah ini yang tebak sebagai Rasulullah SAW memberi tebakan kepada murid-muridnya. Ada pohon, daunnya enggak jatuh Pak. Dan pohon tersebut mathalul mu'min la yakhruju minha illa khair.
Seperti seorang mukmin atau muslim, kata dalam hadis Muslim, tidak akan keluar darinya kecuali kebaikan pohon tersebut. Taib. Pohon apa kira-kira? Yang tidak jatuh daunnya. Pohon kurma, udah pernah dengar hadisnya? Iya. Kalau dipikir-pikir di Indonesia pohon apa ya? Kayaknya semua pohon jatuh daun, bahkan pohonnya juga jatuh kalau musim hujan gitu kan. Ya. Itu pohon kurma benar, Pak. Maka Ibnu Umar ketika itu, di situ uslubnya Rasulullah, kemudian beberapa sahabat dan Ibnu Umar melihat ada Abu Bakar dan bapaknya Ibnu Umar, yaitu siapa? Umar Al-Khattab. Itu ulamanya sahabat aja, mereka mikir, apa ya? Ya, mereka nggak tahu jawabannya. Maksudnya orang yang sebegitu usianya nggak tahu jawabannya dan sebegitu ilmunya. Tapi terbetik di benak Ibnu Umar yang masih belia ketika itu, yaitu nakhlah, pohon kurma. Tapi beliau nggak berani untuk mengucapkan. Ibaratnya di sini ada anak kecil nggak ikut. Ada anak belia seperti beliau ini, ya. Ustadznya menyampaikan, kira-kira ayo tebak pohon apa. Kemudian Pak Oni nggak bisa jawab, ya. Bapak-bapak yang berusia tidak muda lagi juga tidak jawab. Maka sungkanlah anak-anak muda ini untuk menjawab, takut melampaui orang-orang tua. Ya begitu. Maka di majelis ini jemaah sekalian, terbitlah adab demi adab. Begitu. Ya, adab ya. Tapi maksud kita tadi adalah uslub, di antara uslub yang sunnah dalam sunnah Nabi adalah uslub tanya jawab antara guru ke murid. Jangan murid terus yang nanya. Ustaz nanya, murid nanya terus. Tapi guru sekali-kali bertanya, ya. Bertanya sehingga membuat jemaah itu mereka berpikir dan lebih antusias. Itu bisa seperti itu boleh. Dan itu kalau diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, dia berpahala, baik gurunya atau muridnya. Ya, jadi dengan bentuk soal jawab itu biar lebih kukuh menancap dalam jiwa dan lebih optimal untuk sampai pada pemahaman orang yang diajari. Begitu. Ya, fadhal, iqra. Ahsanallahu ilaikum. Ketika Nabi SAW menjelaskan keutamaan tauhid, Mu'adz meminta izin untuk mengabarkan hal tersebut kepada manusia agar mereka bergembira karena kabar tersebut. Tetapi Nabi SAW melarang hal tersebut karena takut bila orang-orang akan bersandar kepada hal itu sehingga meremehkan amal soleh. Istamir. Hubungan antara hadis dan bab. Hadis di atas menjelaskan makna tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadapnya. Ya, faedah hadisnya. Faedah hadis yang pertama, sifat rendah hati Nabi SAW, bahwa beliau mengendarai keledai dan membonceng seseorang di atas keledai tersebut. Hal ini berbeda dengan keadaan orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi guru membonceng murid itu sesuatu yang menunjukkan guru tersebut tidak gengsian. Guru tersebut menjadi drivernya gitu. Itu tidak masalah. Bahkan itu melambangkan adanya sisi ketawaduan guru tersebut. Di antara guru yang Anda lupa siapa aja yang pernah memboncengi Anda. Karena rata-rata ojek online jemaah sekalian. Tapi waktu di kota wisata, waktu itu Anda bersama Ustadz Erwan di Tirmidzi waktu itu. Kita ada studio di kota wisata. Di seberang Masjid Darussalam. Ada jemaah yang beliau mewakafkan ruko studio untuk bisa live di situ. Dan ketika itu Anda masih suka live di Niaga TV dan sampai sekarang masih, tetapi ketika itu orang Niaga TV datang ke studio tersebut untuk meliput Anda sebagai hostnya dan juga Ustadz Irwandi hafizahullah sebagai narasumbernya. Ya, diadakan tanya jawab melalui siaran Niaga TV itu. Ya, suatu ketika beliau dengan mobilnya dan Anda diboncengin pakai mobilnya. Ini diboncengin juga namanya diboncengin bukan kira-kira ini? Termasuk ya? Iya, dan beliau enggak nyuruh. Udah, beliau manggil Anda Hasan. Iya, karena enggak perlu manggil Anda Ustadz, karena beliau ustadznya Ustadz ya. Jadi manggil Anda Hasan aja. Enggak, beliau enggak bilang, "San, ini diserahin kunci." Ya gitu, enggak gitu. Kalau diserahin alhamdulillah, ya Anda bawa nanti sampai rumah Anda. Enggak, ternyata beliau yang driving dan memang Anda enggak bisa juga naik mobil ya. Maka beliau yang boncengin Anda. Dan enggak ada masalah sama. Kemudian kita ngobrol menuju ke rumah beliau untuk sholat. Karena ketika itu hujan dan kalau di parkiran kota wisata di Darussalam itu di parkiran udah penuh. Kalau kita parkir di situ hujan deras, kita bakal kena hujan yang sangat. Maka kita pun ke rumah beliau untuk sholat di rumah beliau. Dan Anda melihat rumah beliau itu tidak begitu besar, masya Allah. Padahal beliau ustadz besar. Ya. Taib ala kulli hal.
Di sini menunjukkan apa? Ketawaduan. Ya, menunjukkan ketawaduan ketika seorang guru membonceng muridnya. Tetapi tentu muridnya jangan kemudian tahu gurunya suka ngeboncengin, muridnya terus-terusan minta diboncengin. Kata gurunya, udah anak udah capek, tolong antum yang enggak Ustaz, pokoknya harus Ustaz yang boncengin anak. Masya Allah. Ya, ini yang gengsi gede-gedean yang muridnya ini. Ya, maka hendaknya pun kalaupun mendapatkan guru yang tawadhu, maka hendaknya seorang murid itu mengkopi tawadhu'nya sang guru, bahkan bisa guru kencing berdiri, murid harus lebih kencing lagi, gitu kan ya. Maksudnya guru tawadhu, maka murid harus lebih tawadhu lagi. Begitu. Kemudian nomor 2, Ahsanallahu ilaikum. Yang kedua, bolehnya berboncengan di atas kendaraan jika kendaraannya mampu. ini ketika kendaraan tersebut binatang, atau bisa kendaraan tersebut ya seperti motor, mobil. Kalau memang mampu dibonceng maka silakan. Tapi kadang-kadang melebihi kapasitas boncengannya, membuat kendaraan tersebut cepat rusak, maka ini jangan. Atau memang melanggar peraturan daerah, peraturan pemerintah, misalnya membonceng 2 orang, nah gitu. Nah ini kadang-kadang memang dilematis kita kalau punya anak kecil ya. Iya. Apakah harus semuanya punya mobil gitu ya? Kita punya anak kecil, anaknya kecil, dia nyempil aja itu bisa insyaallah. Iya, apakah harus begitu atau harus punya mobil, ini wallahu alam, diserahkan kepada masing-masing. Tetapi kalau itu kendaraan adalah binatang, maka tidak boleh membebani makhluk hidup di luar kapasitasnya. Ya, tidak boleh ya menyiksa binatang dengan cara itu. Misalnya ada di sini kan ada binatang terjawab keledai. Keledai itu maksimal 2. Lah kalau lebih dari itu 3, 4, 5, itu jangankan keledai, antum pesan ojek online aja harganya beda antara seat 1 sampai 4 dengan 4 sampai 6. Artinya mobilnya tuh harus beda gitu loh. Lah apalagi keledai yang cuma segitu doang. Dan qadarullah keledai enggak bisa bicara dengan bahasa manusia. Sehingga dia mengeluhkannya ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menzalimi binatang. Karena Allah mendengar segala bahasa binatang. Baik, kemudian Ahsanallahu ilaikum. Yang ketiga, pengajaran dengan metode tanya jawab. ya terus. Yang keempat, seseorang yang ditanya tetapi ia tidak tahu hendaknya mengatakan Allah yang lebih tahu. Baik, di sini ya ikhwan, kalau misalnya antum tidak tahu, maka jawablah Allahu a'lam. Enggak apa-apa. Allahu a'lam. Bisa enggak kita melestarikan hal seperti itu walaupun di ranah ilmu dunia atau pekerjaan umum, gitu loh. Misalnya ada tukang parkir, ya, ada tukang parkir, antum nanya, Mas, ini tadi saya naruh jaket di sini, kok sekarang nggak ada ya? Mas tahu nggak? Maka kata tukang parkirnya apa? Wallahu a'lam. Ajib nggak? Kalau tukang parkir bisa seperti itu, maka apalah lagi bos-bosnya, masya Allah, ya kan? Iya. Begitu. Allahu a'lam. Bisa enggak kita menerapkan itu di ranah yang sangat umum, tidak ada sentuhannya dengan agama sedikit pun. Contoh lain, ada ikhwan kehilangan sendal. Ya? Ada ikhwan kehilangan sendal. Akhi antum tahu enggak sendal di mana? Allahu a'lam, anu enggak tahu. Ah ini kan bagus kan? Iya, bagus. Ya. Atau ketika kita pergi ke minimarket, Indomaret atau Alfamart. Misalnya. Ya. Kita tanya ke kasirnya atau pegawainya, Mas, ini sekarang masker kok susah ya? Oh, iya Pak, gitu kan ya. Susah ya sekarang nyari masker, susah kan ya? Kalau ada juga anak lagi nyari soalnya, kok nggak ketemu-temu ya. Di klinik nggak ada dan seterusnya. Nah, kemudian antum tanya, kenapa ya sebabnya? Oh karena virus corona. Taib. Mas tahu nggak harga sekarang? Antum tanya ke kasir, tahu nggak harga masker sekarang berapa? Kasir itu menjawab, Allahu a'lam Mas. Masya Allah. Kalau ada kasir minimarket bisa seperti itu, padahal bukan 212, dia Indomaret atau Alfamart, itu berarti Masya Allah nih, udah bisa dia berkata Allahu a'lam. Yang mana kita sendiri kadang-kadang belum bisa mengatakan itu ketika ditanya. Kita lebih biasa bilang nggak tahu, bilang gitu kita. Iya, nggak tahu. Siapa tuh yang ngetok tuh? Tahu siapa? Bodoh amat dah. Ah gitu kan biasanya. Nggak bilang siapa itu yang ngetok? Allahu a'lam. Coba kayak gitu.
Ya. Nah, di teks hadis Muadz bin Jabal ketika ditanya hak Allah atas hambanya itu tahu enggak kamu? Maka kata beliau, Allahu wa rasuluhu a'lam. Makanya di sini kita rinci jemaah sekalian. Boleh enggak kita mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui atau Allah wa rasuluhu a'lam? Maka kita rinci. Kalau urusan agama, antum ditanya tentang agama, hukum tertentu, antum boleh jawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Contoh, Pak, apa hukumnya dropship? Ya, antum enggak tahu. Hukumnya dropship dalam Islam apa hukumnya antum enggak tahu. Maka antum boleh jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena memang kenyataannya Allah dan Rasulnya lebih mengilmui tentang hukum jual beli dropship dengan skema dropship gitu. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah perkara kauni, kesemestaan, duniawi, keterjadian yang Rasulullah SAW tidak mengetahuinya, maka antum cukup jawab Allahu a'lam. Contoh misalnya, Mas, sekarang harga masker 100 pieces berapa ya? Antum jangan jawab Allahu wa rasuluhu a'lam karena Rasul enggak ada kaitannya, enggak tahu. Ya, atau misalnya sekarang itu lagi heboh YouTuber ya. YouTuber yang paling banyak subscribernya itu siapa ya? Antum jangan bilang Allah wa rasuluhu alam, Rasulullah enggak tahu itu masalah itu. Ya, atau hal yang gaib misalnya yang lebih gaib lagi. Mas, pernah dengar Banaspati enggak, Mas? Banaspati ada yang tahu enggak Banaspati? Orang Jawa mesti tahu itu. Banaspati. Antum enggak tahu ya? Yang enggak tahu jawabannya apa kalau enggak tahu, Pak? Allahu a'lam atau Allah Rasulullah a'lam? Allahu a'lam. Sok, siapa yang tahu? Masa enggak tahu? Itu Allah a'lam, masih Allah a'lam aja ya. Itu nama setan, Pak. Sebutan buat salah satu model setan. Setan yang biasa berupa api, ya, ganas. Ya, itu disebutnya orang-orang Jawa itu Banaspati namanya. Iya. Banaspati, ya. Begitu. Ya alhamdulillah antum enggak tahu enggak apa-apa. Ya, dan ketika ditanya, tahu Banaspati enggak, Mas? Allahu a'lam, enggak tahu. Jangan dikaitkan dengan Rasulullah karena Rasulullah enggak ada pengetahuan tentang hal ini memang. Allah saja yang mengetahuinya. Begitu ya. Jadi untuk perkara duniawi atau penciptaan semesta atau apapun keterjadian itu boleh antum bilang Allahu a'lam, tapi jangan bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun perkara akhirat atau perkara agama maka boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Insyaallah kita akan teruskan sebentar ba'da salat ba'diyah. Jika ada pertanyaan dipersilakan dengan kertas, nanti langsung dikasih ke kita insyaallah kalau jika ada ya. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjut nomor berapa tadi? 5 atau 6? Sekarang 5. Ya, dilanjutkan aja, fadhal, iqra. Bismillah, innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faedah hadis yang kelima, mengenal hak Allah yang diwajibkan kepada para hamba, yaitu agar mereka menyembah hanya kepadanya semata, tiada serikat baginya. Yang keenam, bahwasanya siapa saja yang tidak menjauhi kesyirikan, berarti pada hakikatnya dia belum menyembah Allah, meskipun yang tampak adalah ia menyembah Allah. Yang kelima tadi, hak Allah yang diwajibkan kepada para hamba yaitu adalah tauhid. Hak Allah yang wajib para hamba untuk menunaikannya adalah tauhid. Menyembah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang sah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Itu hak Allah yang wajib ditunaikan hamba-Nya dari kalangan jin dan manusia. Dan kemudian siapapun dari kita yang tidak menjauhi kesyirikan, maka pada hakikatnya dia belum menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, belum menyempurnakan tauhid. Meskipun yang tampak seolah-olah ia menyembah Allah, tetapi tidak bisa bercampur antara air dengan minyak dan api dengan air. Maka seperti laksana tauhid dicampur dengan syirik, itu tidak bisa. Tauhid dicampur dengan syirik tidak bisa. Sehingga seseorang jika ia ingin menjadi seorang muwahhid atau yang bertauhid betul-betul,
maka wajib baginya untuk menjauhi kesyirikan. Dan seseorang tidak bisa menjauhi sesuatu kecuali dia telah mengenalnya. Oleh karena itu wajib atas kita untuk mengenal macam-macam kesyirikan dan juga contoh-contohnya seperti apa. Karena jika kita tidak tahu yang mana ular yang berbisa atau yang mana yang namanya ular, maka barangkali nanti ketika ada ular kita mengira itu cacing. Ketika kita tidak mengetahui yang mana kalajengking, maka ketika kita melihat kalajengking kita mengira itu kepiting. Maka orang yang tidak mengenal syirik, maka ada potensi dia akan terjangkiti dengannya. Oleh karena itu mengenal tauhid, maka harus pula mengenal kesyirikan untuk dia bisa menjauhinya. Karena tidak mungkin dia bisa menjauhi suatu berbahaya kecuali ia mengenal bahwasanya itu adalah berbahaya. Baik, lanjut 7. Ahsanallahu ilaikum. Yang ketujuh, keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Kedelapan, tafsir tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan terhadapnya. Jadi tafsir di tauhid, makna dari tauhid, esensi dari tauhid yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan terhadap Allah, entah bersifat kecil maupun besar, syirik kecil maupun besar. Itu adalah esensi dari tauhid. Jadi tauhid ini tidak semata-mata hanya sebatas yang penting tercantumkan di bendera antum la ilaha illallah atau di kaos antum la ilaha illallah. Bahkan itu jangan. Karena ada lafal jalalah, nanti antum bawa kaos tersebut ke kamar mandi gimana? Ya sebagian dari kita itu hanya yang penting la ilaha illallah, yang penting lafal saja. Tetapi esensi dan makna dan konsekuensinya itu tidak diamalkan. Maka ini belum memenuhi hakikat dari tauhid tersebut pada dirinya. Melainkan dia harus menunaikan konsekuensi tauhid. Di antara konsekuensi tauhid yaitu menjauhi kesyirikan. Maka sesiapa yang meskipun dia sering bertakbir Allahu Akbar, tetapi ternyata dia riya, dia sum'ah, bahkan dia mengagungkan kuburan wali tertentu dan menganggap bahwasanya bertawassul dengan mayit itu akan memberikan kesempurnaan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal lainnya dari khurafat demi khurafat yang mana bibitnya banyak sekali di tanah Indonesia. Maka siapa yang tidak menjauhi hal tersebut, khawatirnya disebabkan dia tidak tahu. Dan ketidaktahuan akan kesyirikan ini dikhawatirkan sudah menjadi keterjerumusan terhadap kesyirikan di berbagai hal. Ya, karena kesyirikan itu yang diinginkan oleh syaitan. Dan kesyirikan itu bisa menjangkiti semua amalan. Seseorang bisa saja beramal berpuluh tahun tanpa sadar, selama itu pula terenyam di amalannya itu kesyirikan, sehingga kesyirikan tersebut menggerogoti nilai pahala amalan tersebut hingga habis, tidak ada apapun kecuali dosa syirik. Ditanyakan kepada sebagian ulama, apakah syirik kecil itu lebih besar dosanya dibandingkan maksiat dosa besar? Maka dikatakan oleh sebagian ulama, iya, na'am. Syirik kecil meskipun syirik kecil, namun dosanya itu lebih besar dari keumuman dosa besar. Keumuman, saya bilang keumuman, secara parsial itu masing-masing, tapi keumuman dosa besar itu masih kalah pamor jeleknya dosa tersebut dibandingkan dengan syirik kecil. Maka jangan kita tanya bagaimana dengan syirik besar, Ustaz. Tidak perlu dijawab. Karena ketika syirik kecil dosanya pada umumnya lebih besar daripada dosa besar, maksudnya dosa-dosa besar, amalan-amalan dosa besar, maka apalah lagi dengan syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, kita sekarang tidak sedang membahas tentang uzur, kejahilan dan seterusnya, tapi kita membahas peringatan akan bahaya kesyirikan. Ya, yang mana kita sudah menancapkan kaki kita di karpet-karpet pengajian. Maka seseorang ketika dia ngaji, hak yang paling pertama yang dia tunaikan adalah mempelajari akidah yang benar, agar tidak terjangkit di kalbunya kesyirikan kecil maupun besar. Apalah daya sebagian dari orang, mereka hanya mau mengkaji masalah tazkiyatun nufus atau masalah fikih ekonomi semata. Karena mentang-mentang dirinya pedagang, maka saya tidak butuh dengan masalah-masalah berkaitan dengan syirik. Toh yang saya perdagangkan bukan buku primbon kok. Saya memperdagangkan ya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tauhid. Seperti memperdagangkan apa ya? Antum dagang apa, Pak? Ya.
Saya bingung karena kalau saya sebutin dagangan saya ntar dikira promosi di masjid. Ya. Karena yang saya tahu udah berdagang itu adalah ya seperti itu. Berdagang misalnya berdagang bakso. Ada enggak hakikat tauhid dalam bakso? Tidak ada. Maka saya enggak perlu belajar tauhid. Allah jemaah sekalian, betapa banyaknya pedagang bakso yang tidak bertauhid dan terjerumus dalam kesyirikan dalam berdagang baksonya. Bahkan berdagang bubur walaupun belum naik haji. Ya. Ada pedagang bubur di suatu tempat ya, yang larisnya itu luar biasa. Laris sekali Masya Allah. Laris, yang kelarisannya itu tidak masuk akal. Orang-orang berbondong-bondong seperti mau daftar haji. Masya Allah, bondong banyak banget. Setiap hari. Ini kok bisa ya gitu kan. Padahal kalau dicicipi di rumah, biasa aja, nggak ada spesialnya bubur ini. Kemudian ada beberapa guru sekolahan, emak-emak biasa kalau udah emak-emak guru sekolahan lagi. Itu keponya itu asyaddu kepoan ya. Itu kalau udah pengen tahu resep masakan orang yang laris, itu paling emak-emak itu paling nggak bisa tahan untuk mencari kunci jawaban. Maka kemudian ditanya pedagang buburnya itu, "Bang, ini kok Masya Allah ya bisa laris gini, emang apa sih resepnya?" Ya biasa aja Bu, kayak biasa gitu. Ya. Dan mama itu namanya mama kalau udah pengen tahu itu ditelusuri sampai gaji suami satu RT aja tahu mama kadang-kadang. Saking gigih untuk mengetahui hal-hal yang dia penasaran akannya. Maka di dandang apa tuh yang biasa kan bubur kan yang dimasak terus ininya gede itu loh, gentongnya gede itu apa namanya? Pancita itu namanya. Nanti dia ngambil dari itu, ya ngambil bubur tuh dari situ tuh, ya kan? Nah, dibuka sama ibu itu, pengen tahu nih bubur apa ya gitu ya. Ya gitu, pengen tahu. Namanya orang pengen tahu kan. Centongnya kemudian digesek di apa? Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, cuman namanya ibu-ibu ya, mungkin pengen melakukan mungkin apa gitu rahasianya, mungkin ada daun apa gitu mungkin ya biar bisa bikin enak itu bumbunya atau buburnya. Kemudian apa? Ada item-item songgok item-item di dalam. Ada buntutnya. Tikus werok taunya. Taunya digini tikus werok. Tahu tikus werok Pak? Orang Jawa ngerti tuh tikus werok. Itu tikus yang big mouse ya, tikus gede. Kalau Mickey Mouse itu tikus nyinging itu, atau Jerry itu tikus kecil itu. Tadi tikus gede yang biasa kalau jalan dekat comberan ada kurapnya itu. Nah itu tuh. Ya. Lah, kok ada tikus werok di sini gitu. Pedagangnya ngelihat, wah langsung pedagangnya mentahdir langsung. Kemudian bilang, "Ibu jangan bilang siapa-siapa Ibu. Itu cuma supaya buat penglaris dagangan saya. Jangan bilang siapa-siapa." Ibu-ibu disuruh jangan bilang siapa-siapa. Ibu-ibu disuruh jangan bilang siapa-siapa. Semakin diperingatkan semakin bocor. Ini perbuatan yang sia-sia, seperti menggarami air laut. Iya, makanya antum kalau mau nikah, baik nikah pertama atau nikah dalam kurung lagi, antum cukup kasih tahu satu ibu-ibu tetangga, itu insya Allah satu kecamatan tahu besoknya. Ya kholas, ketahuan lah, semua orang jadi tahu setelah itu. Ya lihat, banyak pedagang yang memakai jimat. Dan di antara jimatnya seperti itu tadi. Bahkan na'udzubillah kadang-kadang jimatnya berupa apa? Maaf, celana dalam perempuan atau pampers, pembalut yang terkena darah haid. Kemudian dimasukkan, dicelupkan ke dandang-dandang itu. Untuk melariskan supaya enak rasanya. Itu memanggil, itu orang balik syaitan. Dukunnya nyuruh seperti itu. Jadi pedagang pun tetap wajib untuk mengamalkan tauhid dalam tijarahnya. Dan pedagang yang bertauhid, yang betul-betul itu yang menjaga amanah dalam berdagang. Dan kita lihat pedagang yang tidak bertauhid, mereka rata-rata pedagang yang curang dalam berdagang. Maka perlu sekali untuk disuburkan kalbunya dengan siraman tauhid. Sampai dia mengerti seperti apa tauhid, dia mengerti seperti apa syirik, sampai dia mengamalkan tauhid dan menghindari kesyirikan. Baik, kemudian yang ke-9, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Ke-9, disukainya memberi kabar gembira kepada setiap muslim dengan hal-hal yang menggembirakannya. Dianjurkannya kita memberi busyra kepada kaum muslimin, baik secara individu maupun keumumannya. Kita tidak boleh optimis kepada kaum muslimin. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan Mu'adz bin Jabal. Afala ubasyir bihin nas. Apa?
Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas, ya Rasulullah, bolehkah saya memberitakan kabar gembira pada manusia? Rasulullah SAW tidak mengingkari keinginan Mu'adz untuk memberitakan ini, bukan. Rasulullah menyukai hal tersebut. Dan Al-Quran di antara spirit beberapa ayat itu wabasyiril ladzina amanu, wabasyiril ladzina amanu. Memberikan kabar gembira pada orang beriman akan kemudahan beramal, akan kunci menuju surga, akan diterimanya doa-doanya dan seterusnya untuk orang-orang beriman agar mereka bergembira dengan keagamaan mereka. Tetapi di sini yang tidak Rasulullah izinkan adalah mafsadat yang terjadi ketika kabar gembira tersebut sekarang dikabarkan. Jadi di sini jangan antum kira berarti Rasulullah mengajarkan kita untuk menyembunyikan ilmu. Dalam beberapa konteks iya. Ketika dikhawatirkan terjadi mafsadat atau kerusakan. Maksudnya Rasulullah di sini adalah kitman dari segi sementara. Untuk sekarang jangan dulu. Karena konteksnya kayaknya kondisinya kurang cocok untuk kaum muslimin sekarang. Makanya Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis ini dan beliau membocorkan kemudian di suatu ketika. Dan beliau tidak melanggar larangan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah melarang ketika hari-hari itu aja. Yang mungkin beliau memandang kalau sekarang itu akan membuat orang itu keterlaluan, nanti mereka kemudian manja dalam beribadah. Dan kadang-kadang di tradisi kita itu bisa terjadi hal seperti ini, ya. Contohnya, antum sebagai guru, hati antum sudah senang dan cinta kepada para murid antum sampai udah berazam antum akan meluluskan semua murid antum atau membuat nilainya semuanya bagus di atas 60 lah pokoknya. Enggak bakal merah. Tapi kalau antum kasih tahu dari sebelum imtihan atau sebelum ujian, ini guru yang tidak budiman ini, ya. Enggak benar ini, dan murid-muridnya tidak akan menjadi murid yang budiman. Karena gurunya enggak budiman, mungkin paiman, ya. Nah, anak adik-adik sekalian, insya Allah kalian akan lulus. Saya pokoknya enggak bakal memerahkan kalian. Tahu gitu murid-murid yang apalagi yang duduk yang paling belakang itu sudah azamnya kuat. Oh kalau gitu kita nggak usah belajar, nggak bakal merah kok. Akhirnya terjadi kerusakan. Yang seharusnya mereka belajar menuntut ilmu, akhirnya mereka karena janji yang besar seperti itu dituturkan, mereka kemudian nggak mau belajar. Maka jangan beritakan kabar seperti itu. Kalau misalnya di konteks sebelum imtihan. Nah nanti kalau setelah imtihan mau bagi rapot baru bilang, tenang adik-adik sekalian, Bapak tidak memerahkan satu pun dari kalian, alhamdulillah. Oh, pelajar matematika tuh ya. Oh, pada senang itu. Ya alhamdulillah. Dan yang waktu itu anak-anak di belakang yang waktu ujian itu dia menangis. Ya, itu akhirnya menangis kembali karena alhamdulillah ya Allah. Karena pas ujian apa? Enggak bisa jawab. Mereka nangis. Ya, jawabannya itu sesuai dengan kadar air matanya. Ya, akhirnya dia bersyukur. Kan gitu, kalau gitu enak ikhwan. Ya, kalau gitu enak. Khawatirnya kalau semua janji baik dan kebaikan dibeberkan segera, maka orang-orang yang diberikan janji baik itu akan berubah seketika sikap mereka menjadi manja. Ya begitu. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ahsanallahu ilaikum. Yang ke-10, bolehnya menyembunyikan ilmu untuk kebaikan. Baik, 11. Yang ke-11, sikap beradab seorang murid kepada gurunya. Baik, di antara adab murid kepada guru di antaranya, dan ini tidak lazim tetapi di antaranya saja, yaitu murid meminta izin untuk menyebarkan faedah yang dituturkan oleh sang guru. Itu sangat beradab tetapi ini tidak lazim. Maksudnya tidak mesti, tidak harus. Ya, kadang sebagian guru itu tidak mengurusi hal-hal seperti ini. Antum mau sebarkan fadl. Antum mau menyebarkan kalimat ana, tidak perlu lapor sama ana. Bahkan kalau antum lapor, ana enggak suka. Bahkan bisa menimbulkan suudzon. Antum ngapain lapor-lapor? Pengen pamer ya sama ana, gitu kadang-kadang. Dan adapun kalau ana pribadi, kalau misal ada faedah yang antum ambil dari ana yang fakir akan ilmu dan fakir akan rahmat Allah ini, maka fadl, sebar aja enggak masalah. Selama itu benar dan baik dengan bahasa yang baik. Tanpa harus kemudian izin, Ustaz, afwan, ini ada yang anak
tulisan yang faedah dari antum, boleh enggak Anda sebar? Ana malah enggak suka, khawatir Ana malah kayak gitu. Kalau Anda tahu antum menyebarkan faedah dari Ana, antum lapor ke Ana malah khawatir akan diri Ana jadinya. Khawatirnya apa? Ana jadi ujub nanti. Merasa, oh tuh lihat tuh. Alhamdulillah murid Ana ada yang nyebarin tuh. Saya begitu. Jadi enggak, udah sebarin aja, enggak usah lapor ke Ana. Tapi ada juga sebagian asatidzah atau guru, mungkin karena nama mereka sangat besar dan riskan, sehingga mereka tidak ridho ketika faedah yang antum catat dari kajiannya itu langsung disebarluaskan. Mungkin harus dengan izinnya beliau dulu. Ada yang seperti itu. Maka ketika guru tersebut mempersyaratkan seperti itu, maka kita ingat hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu wajib menunaikan syarat-syarat yang mereka terima. Jadi kalau di awal kajian Ustaz bilang, tolong bagi yang mencatat jangan semena-mena atau semaunya menyebarkan faedah tanpa izin dari saya. Jangan liput tanpa izin dari saya. Misalnya liput ini, kalau Anda enggak ada masalah, alhamdulillah. Tapi sebagian asatidzah itu enggak mau seperti itu karena tak khawatir akan dimanfaatkan sebagian pihak yang ingin menjatuhkan ustaz tersebut. Nah, ini real, ini ada terjadi kadang-kadang. Tapi insya Allah kalau Anda pribadi karena nggak ada yang perhatiin Anda, ini nggak masalah. Antum liput aja. Paling viewersnya cuman berapa gelintir ya, berapa yang nonton. Ada ini live streaming atau streaming? Nggak ada yang nonton kan? Ada. Masya Allah. Anda udah suudzon. Mohon maaf ya. Yang nonton Anda nggak tahu kalau antum nonton ya. Alhamdulillah. Nah karena antum nonton, Anda cukup sampai sini aja berarti. Kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insyaallah tidak ada pertanyaan ya. Kita udah jam 8 lebih ya. Jadi kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.